THR sama gaji bulan April. Itu aja, lain tak? Itu aja, tidak ada lain Pak. Oke, ya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Rekan-rekan semua, ya. Jadi saya sampaikan ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Korlap pagi hari ini ya, menanyakan tentang terkait dengan gaji April dan THR tahun 2020 ya. Sebenarnya hal ini sudah kita sampaikan ya beberapa kali melalui serikat pekerja yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja untuk kita teruskan kepada rekan-rekan semua karyawan di PT Meskom ya. Seperti biasa tetap saya sampaikan ya, dengan kondisi saat ini ya, kondisi cash flow ya dari perusahaan yang sedikit terganggu ya, sehingga untuk pembayaran THR sesuai dengan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kita meminta pengertian daripada seluruh rekan-rekan kita yang ada di sini demi keberlangsungan operasional perusahaan agar tidak terganggu. Kita minta untuk dipahami agar bisa memberikan waktu kepada kami ya, agar THR sebagai kewajiban dari perusahaan tetap akan kita bayarkan, namun pelaksanaannya sedikit tertunda ya. Saya sampaikan ya, sudah belasan tahun ya, PT Meskom berada di Bengkalis dan karyawan kita bukan karyawan baru ya, rata-rata karyawan kita juga sudah bekerja belasan tahun ya. Tapi pernah nggak ya kita tidak membayar THR ya? Pernah nggak tanggal penentuan gaji kita tidak kita bayarkan? Tidak pernah ya. Itu sering terlewat Pak, sering terlewat. Tapi maaf ya, sesulit apapun kita berusaha ya agar kewajiban kami dan hak-hak daripada karyawan, saya juga sebagai karyawan sama ya, hak-hak dari karyawan bisa kita bayarkan ya. Tapi kondisi saat ini sekali lagi ya, saya mewakili ya manajemen memohon ya pada rekan-rekan semua agar bisa memberikan ruang kepada kami untuk berupaya agar THR ini bisa kita lakukan, kita laksanakan, tapi sedikit tertunda ya. Sedangkan untuk gaji April ya, tertundanya berapa hari? Satu hari, satu bulan, satu minggu, betul. kita tolong Saya saran ini saran Pak, supaya enak ngomongnya, biar Bapak ini menjelaskan dulu. Nanti kalau ada tanggapan nanti silakan. Nah, jadi tertib kita Pak. Jadi kalau kita kayak lebak, pening kita mau dengarnya kan pening kita. Saya pun dengarnya dah. Kalau ke sini kan tertib enak. Ya Pak ya Bu ya. Bisa Bu ya? Bisa ya? Bisa. Biar bisa? Bisa. Biar dijelaskan beliau. Nanti dijelaskan nanti kemana yang ada mau pertanyaan, mau ada tanggapan, silakan, tak ada masalah. Oke, lanjut Pak. Ini disiapkan untuk masyarakat ini. Ya, berbicara. Ya. Ya, terima kasih ya untuk Pak Kapolsek dan rekan-rekan ya bisa memahami kondisi situasi sekarang dan kita sebenarnya Bengkalis juga dalam masa PSBB ya. Jadi kita berharap ini kita bisa patuhi sebagai warga negara yang baik ya, agar peraturan atau pemerintah ini tidak kita langgar ya. Tapi karena kondisi pagi hari ini mau tidak mau terpaksa kita adakan dialog di sini ya, yang seharusnya sebenarnya kita sudah sepakati sejak kemarin kita menerima perwakilan ya
korlapnya atau siapapun menerima perwakilan untuk kita jelaskan ya di kantor. Nah, tapi ya sejak tadi kita tunggu, memang maunya hanya di sini ya. Mohon maaf nih Pak Kapolsek ya, situasi yang tidak tidak nyaman ya. Jadi saya katakan ya, saya mengerti ya, memahami kondisi daripada karyawan semuanya ya, bahwa saat sekarang mendekati Lebaran ya, semua kita membutuhkan biaya lebih ya, itu semuanya kita pahami ya, tapi bukan ada kesengajaan, unsur kesengajaan ya dari perusahaan menunda pembayaran THR ini ya, tapi kondisi yang memaksa kita agar ya karyawan-karyawan rekan-rekan kita pahami ya, supaya operasional kita tidak terganggu ya. Kita akan lakukan kewajiban dan THR akan kita tunda ya, paling lambat ya, kalau bisa cepat kita akan bayar lebih cepat ya. Paling lambat itu adalah di bulan September 2020 ini. Tenang. Santai. Sekali lagi ya, saya katakan ya, kami katakan ini adalah paling lambat ya. Kalau bisa lebih cepat, kita akan lebih cepat ya. Kalaulah kita lakukan aksi seperti ini ya, saya katakan ya, kalau kondisi keuangan kita belum memungkinkan ya, tentu kita tidak bisa juga memaksa untuk kita bayarkan ya. Jadi berikanlah ruang ya untuk kami berupaya ya, agar kewajiban-kewajiban kami ini bisa segera kita bayarkan ya. Sehingga waktu yang kami berikan itu adalah paling lambat ya, kita usahakan akan lebih cepat. Sekali lagi ya, kami mohonlah ya pengertiannya ya, agar kita sama-sama bisa memahami kondisi ini, bisa melewati kondisi ini dengan baik ya, tidak terganggu ya. Oke, saya pikir itu penyampaian dari saya ya. Kalau ada tanggapan silakan. Terima kasih. Nanti kalau aku pinjamkan aja, Pak. Oke, Pak. Kembali. Semuanya udah jelas ya tadi pengumuman dari Bapak atasan. Sekarang kita terima atau tidak? Ya. Kita monggo. Dengan kata semuanya tadi, Pak. Sampai kapan THR ini keluar? Kalau bulan 9 sampai bulan 9 kami tunggu. Kita akan kerja, tak ada kegiatan. Betul. Iya, alhamdulillah. Yang perjuangkan ini, Pak. Hak kami. Tahun sekali, Pak. Itu wajib. Tahun sekali itulah bonus kami, Pak. Ada lagi? Ada lagi. Clear. Gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi kita telah mendengar bahwa Bapak pimpinan kita menyatakan akan menunda pembayaran THR. Kami di sini, Pak, kami merasa cukup amat sangat memahami situasi kondisi saat ini, situasi kondisi perusahaan saat ini. Karena bisa Bapak lihat, gaji bulan kemarin Bapak bayar 2 kali, kami tetap menunggu sabar sampai saat ini. Dan kemudian Bapak kami tetap menunggu walaupun sampai hitungannya sesuai dengan aturan sudah min 6 saat ini ya, min 6. Kami percaya dan kami tahu Bapak mengacu kepada edaran Menteri, tapi yang perlu kita pahami bersama, Menteri juga menggarisbawahi bahwa apabila
perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini beroperasi tidak ada alasan untuk tidak membayar THR. Betul. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa 11 tahun sudah bahkan mungkin lebih perusahaan ini buka, tapi THR dan gaji tidak pernah tertunda. Kami hargai itu. Justru di sini kami melihat, mohon maaf ini Pak, kami bukan, mungkin memang setiap perusahaan itu ada hal-hal mungkin hal-hal sulit, tapi kami melihat semenjak kepemimpinan di bawah Bapak inilah kami baru jumpai hal-hal keterlambatan. Betul. Salah ya bimbing. Bapak mengeluarkan kebijakan Mana mame? yang lu kami yang memang kami perjuangkan tidak hanya untuk mengganggu aktivitas perusahaan, tidak untuk anarkis. Inilah memang aspirasi kebenaran, inilah yang ditunggu-tunggu karyawan. Dan ini yang diharapkan untuk kelangsungan hidupnya melewati lebaran-lebaran ini. Jadi kami selaku karyawan, kami mungkin bisa paham dengan kondisi perusahaan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada gangguan keuangan, tapi itu adalah kondisi yang Bapak yang seharusnya manajemen memikirkan itu. Yang kami tahu, kami tidak mau tahu, THR harus kami dapatkan sebelum lebaran, mau cara Bapak ngutang kah, mau Bapak jualan. Karena kenapa? Karyawan ini sudah kompak dan sudah sepakat dan sudah menahan kesabaran cukup lama, Pak. Cukup lama. Kami menunggu-nunggu. Memang tak salah. Perusahaan yang berbasis PKS seperti ini juga, semua di mana pihak di Indonesia sudah membayar THR-nya dan membayar bonusnya bermacam-macam. Kemudian TNI Polri sudah mendapatkan THR juga. Dan kami aja yang saat ini yang kami tahu belum mendapatkan THR kami sampai saat ini. Kami berharap hari ini ada keputusan agar ini mogok tidak berkepanjangan. Jadi tolong putuskan Bapak sebelum hari Lebaran, kami berharap THR sudah dapat. Iya betul. Tidak ngerti ya. Itu dia minta. Kami akan bersedia untuk membubarkan diri. Betul, setuju. Itu aja. Sementara sekian, terima kasih. Itu dah puas betul dah. Terang betul hati dah. Oke, ya jadi sekali lagi saya memahami aspirasi yang disampaikan. Ya. Jadi saya katakan, ya hanya yang bisa sampaikan adalah kalau mogok ini terus terjadi, maka efeknya, ya, mau tidak mau terpaksa ya operasional kita tutup. Dampaknya akan lebih tidak baik. Saya katakan 85% karyawan kita adalah warga kita di Bengkalis ini. Tak ada. Pentingan pribadi. Saya berharap ada pengertian, ya, untuk bisa, ya, memahami juga kondisi perusahaan yang tidak ada unsur kesengajaan untuk menahan, ya, hak daripada saudara-saudara semua. Kalau dikatakan surat edaran bahwa perusahaan jaga jarak. operasi baru berlaku, ya mungkin bisa dibaca kembali, ya. Surat edarannya jelas tertera kalau ada gangguan keuangan, ya. Jadi kami pun sekali lagi tidak berharap itu terjadi, karena dengan penundaan itu kami juga berkewajiban untuk membayar denda. Kalaulah ada uang itu kami simpan di bank, bunganya tidak menutup denda, ya. Jadi tidak mungkinlah perusahaan sebodoh itu untuk menahan dan harus membayar denda operasional terganggu. Jadi ini adalah sangat kondisi yang sangat-sangat terpaksa, keputusan yang harus diambil oleh perusahaan, ya, demi operasional kita bisa tetap berlanjut. Jadi kami sekali lagi menghargai
aspirasi dari saudara-saudara kita semua, ya. Tapi sekali lagi kami juga mohonlah, ya, agar bisa memahami kondisi perusahaan yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Kami cukup memahami keadaan ini Pak, cukup memahami. Sabar pun Pak. Cuma kami minta keputusan dari Bapak hari ini. Untuk keputusan, ya, saya katakan, keputusannya. ya, untuk keputusan saat ini, ya, itu THR tetap kita tunda, ya. Tapi saya akan bicarakan lagi. Sampai saat ini, saya jujur, saya mewakili top manajemen, sehingga saya tidak bisa mengambil keputusan di luar dari wewenang saya, di luar pengetahuan saya, di luar keputusan dari top manajemen. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan ini adalah hasil keputusan bersama top manajemen semua yang saya sampaikan, bukan pendapat atau keputusan saya pribadi. Ya. Saya di sini sebagai pimpinan hanya mengatur operasional, ya, dan tentunya menyampaikan, ya, apa-apa yang didapatkan dari lapangan untuk diteruskan ke kantor pusat. Jadi saya berharap sekali lagi, ya, saudara-saudara bisa, ya, memahami kondisi ini. Ya. Kita memang sama-sama dalam kondisi yang sulit, bukan 1-2 orang. Saya ngerti semuanya. Ya. Tapi kondisi sulit ini, marilah, ya, kita bahu membahu, ya, agar kondisi sulit ini bisa segera kita lewati. Tapi kalau kita tidak bisa mengerti, bahu membahu, saya pikir kondisi sulit ini akan semakin lama. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya, ini adalah saya mewakili top manajemen, bukan, ya, keputusan saya sendiri. Ya, sehingga saya tidak bisa. Berarti keputusan belum ada, finalnya belum ada. Finalnya sebenarnya sudah saya sampaikan. Kalau belum ada final, kami tetap berlanjut. Jadi begini Pak. Ya, Monggo. Kami tetap berlanjut. Setuju? Jadi begini Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan melakukan pengeluaran dengan ini. Jadi itu kami hargai. Memang Bapak nggak mungkin ada keputusan. Jadi hargai keputusan Bapak itu, hargai juga keputusan kami. Kami akan beri waktu Bapak setengah hari untuk membicarakan itu sampai keputusan kami terima. Keputusan kami tolong hargai juga untuk menunggu hasil itu. Yang kami minta THR harus keluar juga ditetapkan sebelum Lebaran. Setuju? Setuju. ya. Jadi sekali lagi, ya, ini semua ada di sini saya sampaikan. Ya, keputusan yang saya sampaikan sebenarnya adalah keputusan final dari top manajemen. Ya. Tapi karena ada aspirasi-aspirasi seperti ini, saya hanya mengulang untuk melakukan, ya, penyampaian ke top manajemen kembali, ya. Dan saya tidak bisa memastikan apakah itu akan ada perubahan keputusan, ya, atau tidak. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kalau ada uang itu, tentu kita akan langsung bayarkan. Tidak mungkin kita harus melalui jalan seperti ini. Tapi karena kondisi yang sulit, makanya ini bukan kali ini saja kita berdialog, ya. Beberapa kali kita melalui SPSI sampai kita menemui jalan, inilah jalan yang bisa kita lakukan. Inilah cara yang bisa kita berikan, ya, dengan cara, ya, penundaan tadi, ya. Tapi sekali lagi bahwa apapun aspirasi yang disampaikan hari ini akan saya sampaikan, ya. Menurut Bapak tadi ini adalah keputusan yang final. Menurut kami ini bukan keputusan yang final. Karena kenapa? Kami tunggu. Sesuai dengan surat edaran yang sama-sama kita baca itu, selagi masalah THR tidak bisa diputuskan sepihak oleh pihak manajemen atau top manajemen. Harus ada kesepakatan bersama, dialog yang baik antara karyawan dengan manajemen. Sampai saat ini pihak karyawan dan bahkan SPSI juga mengatakan tidak ada kata sepakat dari karyawan. Betul Ketua? Itu udah tak apa guna tak tahu dah. Yang final, kami berharap Bercakap kedua. dapat Bapak tegaskan. Jangan senyap, yuk.
Kedua kan sumpah lah. Kalau dikatakan ya, sekali lagi kalau dikatakan tidak ada kesepakatan ya, jadi percuma dong ya, kami beberapa kali mengadakan pertemuan ya dengan perwakilan dari serikat pekerja ya, mendengarkan aspirasi, kita memberikan pengertian ya, sehingga muncul juga ada notulin rapatnya ya. Jadi kalau itu belum ada ya, saya juga nggak tahu ya apa manfaatnya kita bermusyawarah selama ini ya. Nah, tadi saya juga siap menerima maka kondisi PSBB Bengkalis yang tidak diperbolehkan untuk kumpul-kumpul. Ya, makanya kami menyediakan waktu ya untuk berdialog ya, tapi tidak terjadi juga. Jadi begini Pak, kemarin SPSI menjelaskan bahwa dialog yang Bapak sampaikan, dialog antara Bapak SPSI dengan manajemen hanyalah terbatas mencari solusi. Nah, berarti sampai saat ini beliau mengatakan solusi belum ditemukan. Dan sesuai dengan yang Bapak sampaikan, itu solusi nggak ada Pak. Kalau tetap hanya gaji tanggal 20, itu hal yang biasa. Itu aktivitas yang biasa kita lakukan. Kalau THR untuk bulan September, itu bukan solusi Pak. Itu keputusan manajemen sepihak. Betul. Jadi yang kami inginkan yang namanya solusi adalah ada jalan keluar dari suatu permasalahan ini. Contohnya, saya yang beri contoh solusi. Contohnya, Bapak katakanlah tidak sanggup membayar 100%, Bapak bayar 90% ke, 80% ke, 70% ke, itu namanya solusi. Ataupun Bapak tidak dapat membayar BIN 7, Bapak bisa membayar BIN 5, BIN 3 ke, dan bahkan BIN 2. Yang jelas kami minta sebelum Lebaran kami dapat menerimanya. Sepakat kan kawan? Ya, jadi kalau memang itu aspirasinya, sekali lagi saya katakan saya akan sampaikan ya. Tapi apa yang tadi saya sampaikan itu sudah saya pikir sudah cukup jelas lah ya. Kami tunggu hasilnya Pak dengan aksi tetap macam ini. Kami tetap tunggu. Ya, saya berharap mungkin Kami tetap tunggu. saya berharap mungkin perwakilannya saja menunggu. Tidak bisa. Sama. Kita bersama Pak. Bukan perwakilan. Bukan SPSI, bukan apa. Ya, Ini bersama. Ini semuanya kan sudah mendengarkan, ya, semuanya sudah menyampaikan, aspirasi sudah kita terima, ya. Jadi saya pikir tidak ada kepentingan lagi lah untuk kita berkumpul seperti ini. Ya, tolong ya, pihak keamanan, ya, kita sebagai ya perusahaan yang ada di sini, keluarga di sini, saya mohon ya untuk menghargai lah ya kondisi saat ini. Perwakilan tetap ya saya akan sampaikan apapun hasilnya kita akan sampaikan. Ya, tapi saya berharap semuanya bisa membubarkan diri ya supaya tidak terjadi kondisi seperti ini. Tetap kami tunggu hasilnya Pak. Oke, ya mungkin Mau seminggu, mau sebulan tetap kami tunggu. ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang kondisinya tidak bisa memahami juga, ya kan? Saya mungkin serahkan ke Pak Kapolsek untuk apa ya sedikit mungkin bisa dimediasi. Terima kasih. Semuanya puasa tak? Jadi begini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dengar semuanya apa yang disampaikan oleh pihak ya perusahaan. Dalam hal ini pun saya pun tidak bisa berkata-kata apakah saya belum kesini. Saya netral ya, sifatnya saya netral. Cuma yang saya harapkan ya ada yang saya harapkan di sini. Yang pertama saya sampaikan tadi, situasi kita pandemi ya, COVID ya, ini yang perlu kita jaga. Hari ini kita nampaknya sehat, belum tahu kita nanti pulang ke rumah sakit nanti kena COVID ini ya. Jadi tetap jaga jarak, tetap ya pakai masker, nanti cuci tangan, jangan bersentuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dari pihak daripada pekerja apa yang mau menyampaikan aspirasi mau ditunggu, saya tidak bisa melarang ya.
harapkan di sini adalah apa? Jaga jarak. Jangan melakukan perbuatan yang anarkis. Melakukan perbuatan anarkis, tertib, ya, tertib, laksanakan kegiatan ini sambil menunggu keputusan apa dari pihak perusahaan, dan ada benarnya juga menunjuk perwakilan nanti itu apa juga ramai-ramai, nggak ada masalah juga. Tapi yang kira-kira yang dipercaya berapa orang, umpamanya 5 orang, itu solusi. Tidak apa-apa. Apa keputusannya itu nanti disampaikan kepada anggota yang lainnya. Kalau ramai-ramai kayak gini kita menyuruh orang mati nih. Nggak tahu kita nih sekarang nih situasinya COVID seperti ini, kita menggalikan lubang dalam-dalam dan menguburkan orang hidup-hidup di sana. Jadi seperti itu. Tunjukkan saja perwakilannya, berapa orang perwakilannya nanti menghadiri di kantor ya Pak. Iya. Nah. Untuk pembayaran THR sesuai dengan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kita meminta pengertian daripada seluruh rekan-rekan kita yang ada di sini demi keberlangsungan operasional perusahaan agar tidak terganggu. Kita minta untuk dipahami agar bisa ya, sehingga menghasilkan hasil kata mufakat yang baik, yang amanah ya. Apa sih yang harus bisa meringankan? Kalau tidak bisa pihak perusahaan gini, nanti kan bisa dibahas. Silakan aja berapa orang. Kalau rame-rame, apakah semua rakyat ini yang harus dipilih? Kan begitu, tidak mungkin. Artinya yang berbuat itu siapa orang yang dituju? Silakan, itu perwakilan. Tunjuklah yang rasanya yang bisa dipercaya dan amanah di sini. Yang nantinya akan bisa menceritakan dengan pihak perusahaan untuk menjawab solusi apa yang terjadi permasalahan di pekerja ini. Masalah THR, ya silakan dibahas, tak ada masalah, diskusi saja. Ya, kami dari pihak kepolisian, TNI dan kepolisian akan mengawal ini, ya. Dan mudah-mudahan kita tidak ada terjadi apa-apa ya Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampaikan kita buat yang seperti hal-hal yang tidak kita kendaki. Karena pun di Bapak tidak enak, di saya tidak enak. Saya harus menjalankan di satu sisi, saya harus menegakkan hukum. Ya, jadi seperti itu. Mohon jarak juga ya Pak ya, jarak kita jaga. Kalau tak ada masker, ya mungkin pihak perusahaan ada masker, silakan aja kasih belum ada masker. Ya, jadi gitu ya, silakan Pak. Mungkin para ketua-ketuanya mungkin nanti bisa akan melakukan rapat. Kalau semuanya kita ini bahaya nih. Ya, kita kena COVID nanti seperti ini. Ya, saya bukan apa-apa. Karena ini Bengkalis itu red zone Pak. Ya, Bengkalis itu red zone. Ya, udah berapa orang yang positif. Ya, jadi itu. Ini kita antisipasi sekarang ini. Ini untuk apa kita kalau sudah sakit, sudah kena COVID, apa lagi? Tidak ada guna. Uang pun ada, tidak ada juga gunanya. Ya, kesehatan itu mahal. Ya, itu. Terus saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol. Nah, jadi begini, jadi menanggapi masalah ini, memang kita beberapa kali mengadakan rapat bersama manajemen mencari jalan keluar dengan masalah ini. Apa yang kita tuntut ini memang adalah hak kita, dan Serikat SPSI tidak pernah menyetujui kalau itu memang merugikan kita, ya kan? Satu sisi, maka kemarin yang di tanda tangan itu memang kita notulen rapat, bukan persetujuan hasil rapat, jadi bedakan. Kita tidak pernah menyetujui itu, hanya notulen saja apa yang kita bahas. Dan makanya hari ini kita jadwalkan lagi rapat bersama Pak Ahi, membawa perwakilan untuk mencari jalan keluar masalah THR tersebut, ya kan? Karena kita belum ketemu titik putusnya. Masalah alasan yang di beberapa hal yang diberikan ke manajemen ke kita itu sepenuhnya tanggung jawab kita menanggapinya seperti apa. Yang penting intinya kita di sini mungkin kawan-kawan semua, Pak Ahi mungkin dah saya tangkap jelas menolak hasil
ini hasil permintaan manajemen, mungkin kalau ditunda bulan 9 tetap harus dibayarkan bulan ini juga. Kalau dilihat dari kemauan semuanya seperti itu. Jadi selebihnya kami serahkan ke manajemen menanggapi hal ini. Mungkin kalau kami mewakili serikat, mungkin itu pendapat dari kami tetap meminta sebelum Lebaran harus dibayarkan. Terkait jawaban dari pihak manajemen keuangan masalah macam itu hak manajemen menyampaikan ke kami semua kan. Nah, mungkin Kalau kami ke sana, karena kami dah presiden pemerintah, kita tak boleh ngumpul gini. Kita menuntut hak kita itu. Tapi kita menuntut hak kita, jangan mengorbankan orang lain. Betul. Mengorbankan orang lain. Seandainya sini jalan, kami kena tangkap 3 bulan penjara. Fikir itu yang diperjuangkan bukan untuk pribadi kan? Kita kena hak semua. Hak semua kan? Betul. Gini aja, kita nunggu perhatian pada bapak-bapak, perhatian semuanya. Barusan tadi saya nyampaikan bapak mau aspirasi silakan, saya tidak melarang, tapi tertib ya, tidak ribut, tidak recoh seperti ini ya. Barusan saya sampaikan ya, silakan kalau mau menunjuk untuk melakukan perundingan. Tadi saya sudah wakilkan dengan Kanit Indah saya, nanti silakan nanti dengan pihak perusahaan untuk menjembatani ya, tidak ada masalah, kita bantu ya untuk membicarakan dengan pihak perusahaan ya. Masalah PSBB sekarang ya, benar ya, sudah berlaku tanggal 18 nih ya, benar. Tak boleh kita berkerumun seperti ini ya, tak boleh kita berkerumun seperti ini. Tolong. Karena kalau undang-undangnya melanggar, melanggar. Iya, tolong. Betul, undang-undang jaga jarak 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Tolong jaga jarak. Ya. Jadi itu tak boleh sebenarnya berkumpul kayak gini. Saya harus bubarkan seharusnya. Tapi karena di situ ada kepentingan kemaslahatan umat di situ, ya masalah perut, silakan sampaikan aspirasi, tidak ada masalah. Saya berikan toleransi seperti itu. Jangan lupa komen dan like di Star TV Bengkalis.